Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai saya mau tanya dulu satu hal. Kalau ada seseorang datang ke kamu dan bilang, aku mau belajar agama Islam, tapi waktuku terbatas, tenagaku terbatas, dari mana aku harus mulai? Fikih, tasawuf, akidah, atau cukup ibadah wajib saja? Kira-kira apa jawabanmu? Nah, ternyata pertanyaan itu bukan pertanyaan baru. Pertanyaan yang sama pernah diajukan ratusan tahun lalu oleh seorang ulama besar kepada ulama besar lainnya. Dan jawaban yang diberikan sangat dalam, sangat sistematis, dan sampai sekarang masih relevan banget untuk kita semua. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Sebuah fatwa klasik tentang pertanyaan yang sangat mendasar. Ilmu apa yang paling utama untuk dipelajari, dan bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau kamu merasa pernah bingung soal ini, atau pernah dengar orang berdebat soal ini, atau kamu sendiri sedang mencari arah belajar agama, dengarkan baik-baik, karena ini untuk kamu. Pertama, mari kita kenali dua tokoh yang terlibat dalam fatwa ini. Yang pertama adalah penanya. Namanya Sulaiman bin Yahya bin Maqbulin al-Ahdalu, Sulaiman bin Yahya bin Maqbul al-Ahdal. Beliau disebut dalam teks sebagai Sayyidu al-Imamul Alamat, Mufti al-Anami bi baladi Zabid al-Mahrusa, Sayyid Imam Allamah Mufti umat manusia di kota Zabid yang terjaga. Dua kata kunci di sini yang perlu kita pahami. Pertama, al-Allamatu, Allamah. Ini bukan sekadar ulama. Allamah itu gelar untuk ulama yang ilmunya sudah sangat luas, sangat dalam, ensiklopedis. Ibaratnya kalau ulama biasa itu seperti dokter umum, Allamah itu seperti dokter spesialis yang juga menguasai semua cabang spesialisasi sekaligus. Kedua, Mufti al-Anami, Mufti umat manusia. Mufti itu adalah ulama yang berwenang mengeluarkan fatwa, jawaban resmi atas pertanyaan-pertanyaan hukum agama. Jadi Sulaiman ini bukan orang sembarangan, beliau sendiri seorang mufti besar. Menarik kan? Seorang mufti besar pun masih bertanya dan masih mau belajar. Itu sendiri sudah pelajaran pertama kita hari ini. Kota Zabid yang disebut itu ada di Yaman. Di masa itu, Zabid adalah salah satu pusat peradaban ilmu Islam yang sangat penting. Yang kedua adalah penjawab, sang pemberi fatwa. Namanya Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ahmad al-Faqih al-Alawi al-Tarimi. Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad al-Faqih al-Alawi al-Tarimi. Beliau digambarkan dengan kalimat yang sangat indah. Al-Bahru Zakhiru fi ilmi al-Batini wal-Zahir, Allamatud dunya fi waqtih. Lautan yang mengalir deras dalam dua ilmu, ilmu batin dan ilmu lahir, Allamah dunia di zamannya. Perhatikan analoginya. Al-Bahru Zakhiru, lautan yang mengalir deras atau lautan yang penuh dan meluap. Bukan sekadar lautan yang tenang, tapi lautan yang berlimpah, yang terus mengalir, yang tak habis-habisnya. Ini cara orang Arab klasik menggambarkan kedalaman ilmu seseorang. Bukan dengan angka atau gelar akademis, tapi dengan gambaran alam yang bisa kita rasakan besarnya. Al-Alawiyu menunjukkan bahwa beliau dari keluarga Alawiyin, keturunan Nabi Muhammad dari jalur Imam Ali bin Abi Thalib. Dan At-Tarimiyu menunjukkan beliau berasal dari kota Tarim di Hadramaut, Yaman, sebuah kota yang sampai sekarang terkenal sebagai pusat ulama-ulama besar. Oke, sekarang kita punya gambaran lengkap. Seorang mufti besar bertanya kepada seorang alamah yang ilmunya seperti lautan. Pertanyaannya bukan pertanyaan sepele. Mari kita baca pertanyaannya. Teks aslinya menyebutkan ini sebagai mas'alatun, masalah, atau pertanyaan. Dan ternyata pertanyaan yang diajukan Sulaiman itu bukan satu, tapi 4 pertanyaan sekaligus yang saling berkaitan. Mari kita baca satu persatu. Pertanyaan pertama. Halil afdalu lil insan fi hadha zaman al-ishtighalu bi talabil ulum wa sarful waqti fihi wal iqtisaru fil amali ala al-fara'id wan nafl al-mu'aqqat am al-ishtighalu bil amal wa sarful waqti ila an-nawafil wal iqtisaru fil ilmi ala ma la budda minhu. Terjemahannya, apakah yang lebih utama bagi seseorang di zaman ini, mencurahkan waktu untuk menuntut ilmu, sementara amalannya hanya dibatasi pada yang wajib dan sunnah terikat waktu? Atau sebaliknya, mencurahkan waktu untuk ibadah dan amalan sunnah, sementara ilmunya hanya dibatasi pada yang paling mendasar? Gampangnya begini, pilihan A, fokus belajar, ibadah seadanya, atau pilihan B, fokus ibadah, belajar seadanya. Mana yang lebih baik? Ini pertanyaan yang nyata banget. Banyak orang yang masih bergulat dengan dilema ini sampai sekarang. Ada yang merasa, saya mending banyak zikir dan salat sunnah daripada belajar terus. Ada juga yang merasa ilmu dulu, nanti amalannya menyusul. Mana yang benar? Pertanyaan kedua. Wahalil afdalu fi talabil ilmi qira'atu kutubil fiqhi, au kutubil tasawufi, au kutubil aqaid. Dan yang manakah yang lebih utama dalam menuntut ilmu, membaca kitab fiqih, kitab tasawuf, atau kitab akidah? Nah, ini juga pertanyaan yang sering banget kita dengar. Ada komunitas yang sangat menekankan fikih, ada yang sangat menekankan tasawuf, ada yang sangat menekankan akidah,
sampai-sampai kadang saling merasa lebih benar satu sama lain. Pertanyaan ini menyentuh inti dari perdebatan itu. Pertanyaan ketiga. Wamal mukhtaru qira'atuhu fi hadhil funun. Dan kitab apa yang dipilih untuk dibaca dalam bidang-bidang ilmu tersebut? Ini pertanyaan yang sangat praktis. Oke, misalnya sudah tahu mau belajar apa, tapi kitab mana yang dipakai? Rekomendasi kitabnya apa? Pertanyaan keempat. Wahal ba'du hadhil fununi au kutubuha madmumun amla? Dan apakah sebagian dari bidang-bidang ilmu ini atau kitab-kitabnya ada yang tercela atau tidak? Ini pertanyaan yang paling sensitif. Ada yang berpendapat bahwa kitab-kitab tasawuf itu menyesatkan. Ada yang bilang kitab akidah kelompok tertentu itu berbahaya. Pertanyaan ini menantang penjawab untuk berbicara jujur soal mana yang layak dan mana yang tidak. Penjawab memulai dengan kalimat, Al-jawabu, wallahul muwaffiqu lis-shawab. Ini adalah jawaban, dan Allah lah yang memberi taufik menuju kebenaran. Ini bukan sekadar basa-basi. Kalimat ini adalah pernyataan adab seorang ulama, bahwa dirinya akan berusaha menjawab sebaik mungkin. Tapi kebenaran mutlak hanya ada di sisi Allah. Ulama besar bukan orang yang merasa paling benar. Mereka justru yang paling tahu betapa besarnya ilmu Allah dibanding ilmu mereka. Lalu beliau memulai jawaban dengan satu fondasi konseptual yang sangat penting. Mari kita ikuti pelan-pelan. I'lam, anna dinal islamil mustamila ala al-imani wal-ihsan, alladhi wada'ahu Allahu li'ibadih, liyusliha lahumul ma'asha wal-ma'ad, wa yahdiyahum ila ridahu wal-qurbi minhu fi suluki sabilir rashad, la budda fihi min ilmin wa amal. Lianna al-ilma wasilatun wa aslun, wal-amala thamaratun wa far'un. Coba kita bongkar kalimat ini satu persatu karena ini kuncinya. Beliau berkata, ketahuilah bahwa agama Islam yang mencakup iman dan ihsan, yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya, agar memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat mereka, dan menunjukkan mereka menuju ridhanya dan kedekatan dengannya dalam menempuh jalan kebenaran, agama ini tidak bisa lepas dari ilmu dan amal. Karena ilmu adalah wasilah dan asal, sementara amal adalah buah dan cabang. Perhatikan kata wasilatun wasilah, artinya perantara alat jembatan. Dan aslun asal dasar akar. Lalu amal disebut thamaratun buah, dan far'un cabang. Analoginya indah sekali. Bayangkan pohon, akar dan batangnya adalah ilmu. Buah dan rantingnya adalah amal. Kamu tidak bisa punya buah tanpa akar yang kuat, tapi kamu juga tidak menanam pohon hanya untuk dilihat akarnya saja. Tujuannya adalah buahnya. Jadi ilmu dan amal bukan dua hal yang bersaing. Mereka satu kesatuan organik. Ilmu tanpa amal adalah pohon tanpa buah. Amal tanpa ilmu adalah buah yang tumbuh dari pohon yang sakit. Mungkin ada, tapi kualitasnya diragukan. Ini sudah menjawab kerangka pertanyaan pertama. Tidak ada pilihan antara fokus ilmu atau fokus amal. Keduanya harus ada. Lalu beliau melanjutkan dengan pembagian yang sangat sistematis. Wa kullun minal ilmi wal amal, yanqasimu ila usulin wa furu'in wa zahirin wa batin. Wa kullu wahidin min hadhihi al-aqsami imma fardu 'ainin aw fardu kifayatin aw mandub. Dan masing-masing dari ilmu dan amal terbagi menjadi usul dan furu', lahir dan batin. Dan setiap bagian dari pembagian ini, statusnya adalah fardu ain, atau fardu kifayah, atau mandub. Oke, ada beberapa istilah teknis di sini yang perlu kita jelaskan satu persatu. Jangan khawatir, saya akan buat sesederhana mungkin. Usulun, usul. Ini artinya fondasi, prinsip-prinsip dasar. Misalnya dalam fikih usulnya adalah dalil-dalil pokok dari Al-Quran dan hadits. Furu'un, furu. Ini artinya cabang-cabang, detail-detail aplikatif. Misalnya, hukum-hukum terperinci tentang cara berwudu itu adalah furu'. Zahiru, zahir. Artinya yang tampak, yang ada di luar, yang bisa dilihat orang lain. Misalnya gerakan salat, cara berpuasa, cara berhijab. Batinun, batin. Artinya yang tersembunyi, yang ada di dalam hati. Misalnya keikhlasan, rasa syukur, ketakwaan yang sejati. Niat. Lalu 3 kategori hukum. Fardu ainin, fardu ainin, fardu ain. Ini kewajiban yang berlaku untuk setiap individu tanpa kecuali. Ibaratnya seperti salat 5 waktu, tidak boleh diwakilkan ke orang lain. Fardu kifayatin fardu kifayah. Ini kewajiban yang kalau sudah ada sebagian orang yang melakukannya, gugur kewajiban dari yang lain. Ibaratnya tugas ronda kampung. Kalau sudah ada yang jaga, tidak semua warga harus ikut ronda malam itu. Tapi kalau tidak ada satu pun yang jaga, semua berdosa. Mandubun, mandub. Ini yang dianjurkan tapi tidak wajib. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ibaratnya memberikan hadiah ke tetangga, dianjurkan, tapi tidak dihukum kalau tidak dilakukan. Masih ikut ya? Bagus. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih mengejutkan. Wa kullun minal fununi thalatha, al-aqaid, wal-fiqh, wal-tasawuf, yashtamilu ala jami'i hadhihi al-aqsam, wa la yakunu shay'un minha madhmuman,
ولا الكتب المؤلفة فيها إلا لعارض يعرض لها يقتضي ذلك. Dan setiap satu dari tiga bidang ilmu dan akidah, fikih dan tasawuf mencakup semua pembagian tersebut. Dan tidak ada satu pun dari ketiganya yang tercela. Begitu pula kitab-kitab yang ditulis di dalamnya, kecuali ada faktor eksternal yang menyebabkan ketercelaan itu. Ini pernyataan yang luar biasa penting. Sang Allamah langsung menjawab pertanyaan keempat. Apakah ada dari tiga bidang ilmu ini yang tercela? Jawaban beliau, tidak. Ketiganya tidak ada yang tercela secara zatnya. Akidah tidak tercela. Fikih tidak tercela, tasawuf tidak tercela, kitab-kitabnya pun demikian. Tapi ada satu pengecualian penting, illa li'aridin ya'ridu laha, kecuali ada faktor yang datang dari luar yang membuat sesuatu menjadi tercela. Apa artinya? Ibaratnya begini, pisau dapur itu benda yang baik. Tapi kalau pisau itu dipakai untuk melukai orang, maka bukan pisaunya yang salah. Ada faktor eksternal yang membuat pisau itu menjadi alat kerusakan. Begitu juga kitab-kitab ilmu agama. Secara dasarnya baik semua. Kalau ada yang menyimpang, itu bukan karena bidang ilmunya, tapi karena ada hal lain yang masuk ke dalamnya. Ini langkah awal yang elegan sekali dari Sang Allamah. Beliau tidak mau terjebak dalam perdebatan ilmu mana yang lebih baik, sebelum menegaskan dulu bahwa ketiganya pada dasarnya baik. Lanjut, sekarang beliau masuk ke inti jawaban. إذا علمت ذلك فاعلم أن الأفضل للإنسان في كل زمان بل الواجب المتعين عليه الاشتغال بها هو فرضه على الأعيان في الوقت سواء كان أصولا أو فروعا أو ظاهرا أو باطنا وذلك هو ما يتوقف عليه أداء الواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات كذلك وذلك يختلف باختلاف الناس والأحوال والأوقات قلة وكثرة وزيادة ونقصانا. Jika kamu sudah mengetahui hal itu, maka ketahuilah bahwa yang terbaik, bahkan yang wajib, bagi seseorang di setiap zaman adalah menyibukkan diri dengan apa yang menjadi fardu ain baginya saat itu, baik itu usul maupun furu, lahir maupun batin. Dan itu adalah sesuatu yang di atasnya bergantung pelaksanaan, kewajiban-kewajiban lahir dan batin, serta menjauhi hal-hal yang diharamkan. Dan hal ini berbeda-beda, sesuai perbedaan kondisi manusia, situasi, dan waktu, baik dari segi sedikit banyaknya maupun bertambah berkurangnya. Ini pernyataan yang sangat cerdas dan sangat realistis sekaligus. Sang Allamah tidak memberikan jawaban yang kaku. Yang paling utama adalah tasawuf, atau yang paling utama adalah fikih. Tidak. Beliau memberikan prinsip universal. Yang paling utama adalah apa yang wajib bagimu saat ini. Ini penting banget. Setiap orang punya kondisi yang berbeda. Seorang pedagang yang baru belajar Islam perlu tahu hukum-hukum muamalah, jual beli yang halal dan haram. Itu fardu ain baginya saat itu. Seorang remaja yang baru balik perlu tahu hukum-hukum taharah dan salat. Itu fardu ain baginya. Seorang yang hatinya terjebak dalam rasa sombong terus-menerus perlu belajar tasawuf tentang penyakit hati. Itu fardu ain baginya. Analoginya begini, kalau kamu sedang sakit demam tinggi, yang paling penting bukan kamu ambil suplemen vitamin dulu, tapi obat penurun demam. Prioritasnya sesuai kondisi darurat kamu saat itu. Kalimat terakhir yang sangat penting. وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَوْقَاتِ. Dan hal ini berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi manusia, situasi, dan waktu. Ini menunjukkan bahwa beliau bukan sedang memberikan resep tunggal yang berlaku untuk semua orang. Beliau memberikan prinsip, dan prinsip itu harus diterapkan secara kontekstual. Lanjut ke bagian berikutnya yang juga sangat penting. فَمِنَ الْوَاجِبِ الْمُتَعَيَّنِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تَعَلُّمُ الْمَسَائِلِ التي يغلب وقوعها في الواجبات والمحرمات الملابسات المذكورة وغيرها ظاهرا وباطنا. Di antara yang wajib ain atas setiap muslim laki-laki dan perempuan adalah mempelajari masalah-masalah yang sering terjadi dalam hal kewajiban dan keharaman yang telah disebutkan dan lainnya, baik yang lahir maupun yang batin. Ini prinsip yang sangat fungsional dan sangat membumi. Kata kuncinya adalah yaglibu wuqu'uha, yang sering terjadi. Bukan semua ilmu agama harus dikuasai semua orang. Yang wajib adalah ilmu tentang hal-hal yang sering kamu hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Simpelnya gini, kalau kamu seorang ibu rumah tangga, kamu wajib tahu hukum-hukum tentang memasak yang halal, tentang pendidikan anak, tentang hubungan suami istri, tentang niat dan ikhlas dalam pekerjaan rumah tangga. Bukan kamu wajib hafal semua bab fikih tentang perdagangan internasional atau wakaf. Kalau kamu seorang pegawai bank, kamu sangat perlu tahu hukum-hukum tentang riba dan transaksi keuangan. Itu fardu ain bagimu, karena itu yang kamu hadapi setiap hari. Lalu beliau menambahkan, sawa'an kana ta'allumu biqira'atil kutub, au bis-sama'i wat-talaqqi, au ghairi dhalika. Baik pembelajaran itu dilakukan dengan membaca kitab, mendengar dan menerima langsung dari guru atau cara lain. Ini inklusif sekali.
Tidak disyaratkan harus baca kitab tebal. Boleh belajar dari ceramah, dari mendengar guru, dari diskusi. Yang penting ilmunya tersampaikan, dan ini sangat relevan untuk zaman kita sekarang. Belajar lewat podcast, YouTube, kajian online, itu semua masuk. Yang penting kontennya sahih dan dari sumber yang terpercaya. Lalu ada kalimat yang sangat menyentuh. فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ عَوَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَائِهِمْ يَتَلَقَّوْنَ مِنْ بَعْضِهِمْ بَعْضًا أَكْثَرَ مَسَائِلِ أُصُولِ الدِّينِ وَجُمْلَةً مِنْ فُرُوعِهِ وَإِنْ كَانُوا أُمِّيِّينَ لَا يَقْرَؤُونَ الْكُتُبَ وَلَا يُحْسِنُونَ الْعِبَارَةَ. Sesungguhnya banyak dari orang awam kaum mukmin dan para wanita mereka yang saling mewariskan satu sama lain sebagian besar masalah-masalah usul agama dan sebagian dari cabang-cabangnya, meskipun mereka tidak bisa membaca dan tidak pandai berekspresi dengan kata-kata ilmiah. Ini pernyataan yang sangat memuliakan orang awam. Sang Alamah mengakui bahwa banyak orang yang tidak pernah pegang kitab, tidak bisa baca Arab, tapi mereka mewarisi pemahaman agama yang benar melalui proses turun-temurun, dari orang tua ke anak, dari nenek ke cucu, dari tetangga ke tetangga, ibaratnya resep masakan tradisional yang bertahan ratusan tahun tanpa pernah ditulis, tapi tetap terjaga karena diturunkan dari mulut ke mulut dengan penuh kasih sayang. Ilmu agama dasar pun bisa bertahan seperti itu. Ini juga pengakuan bahwa jalan belajar tidak harus formal. Orang yang tidak bisa membaca pun bisa menjadi muslim yang paham agamanya dengan baik, kalau lingkungan dan komunitasnya baik. Yang Mujib, nah sekarang kita sampai di salah satu poin paling dahsyat dari seluruh fatwa ini. Perhatikan ya, ini penting banget. Wa mimma dzakartuhu, yu'lamu annahu la budda likulli muslimin min ta'allumi ma yahtajuhu min al-funun ats-thalatha, al-aqaid wal-fiqh wat-tasawwuf. فإنه يتعين عليه الجمع بينها، إذ لا فروع إلا بالأصول، ولا باطن إلا بالظاهر، وعكس، فكل ذلك دين واحد، وقد ورد في الكتاب والسنة في جميع ذلك على وضع متحد. Dari apa yang telah aku sebutkan, diketahuilah bahwa setiap muslim harus mempelajari apa yang dia butuhkan dari 3 bidang ilmu, akidah, fiqih, dan tasawuf, karena dia wajib menggabungkan ketiganya. Sebab tidak ada furu' tanpa usul, tidak ada batin tanpa zahir, dan sebaliknya. Semua itu adalah satu agama, dan Al-Quran serta Sunnah menyebutkan semua itu dalam satu kesatuan yang utuh. Ini jawaban final untuk pertanyaan kedua. Mana yang lebih utama, fiqih, tasawuf, atau akidah? Jawabannya, pertanyaan itu sendiri yang keliru. Ketiganya bukan kompetitor. Ketiganya adalah satu paket. Kalimat kunci yang luar biasa. La furu'a illa bil usul, wala batina illa bil zahir, wa aksun. Tidak ada furu' tanpa usul. Tidak ada batin tanpa zahir, dan sebaliknya. Artinya, kamu tidak bisa mengamalkan fikih dengan benar tanpa akidah yang benar sebagai pondasinya. Kamu tidak bisa jujur dalam tasawuf tanpa fikih sebagai kerangkanya. Dan kamu tidak bisa mengklaim akidah yang baik kalau zahir dan batinmu tidak sejalan. Analoginya begini, bayangkan sebuah rumah, akidah itu fondasinya, fikih itu dindingnya, tasawuf itu atapnya dan suasana di dalamnya. Kamu tidak bisa punya rumah yang baik kalau hanya punya fondasi tanpa dinding. Atau punya dinding, tapi tidak ada fondasi. Atau punya fondasi dan dinding tapi tidak ada atap. Kamu kehujanan. Rumah yang benar adalah rumah yang lengkap. Fondasi kokoh, dinding kuat, atap yang melindungi. Lanjut beliau. فَتَرْجِحُ أَحَدِ الْفُنُونِ الثَّلَاثَةِ مَعَ الِاحْتِيَاجِ إِلَى قَسِمَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُوجِبٍ تَحَكُّمٌ بِلَا دَلِيلٍ وَالْمَيْلُ إِلَى بَعْضِهَا بِمُجَرَّدِ الْهَوَى مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ ضَلَالٌ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Maka mengutamakan salah satu dari 3 bidang ilmu, sementara masih membutuhkan 2 pasangannya, tanpa ada alasan yang kuat adalah kesewenang-wenangan tanpa dalil. Dan kecenderungan kepada sebagiannya hanya berdasarkan hawa nafsu, tanpa alasan yang membenarkan adalah kesesatan dari jalan yang lurus. Kalimat ini sangat tegas. Tahakkumun bila dalilin. Kesewenang-wenangan tanpa dalil. Dalalun an sawa'is sabili. Kesesatan dari jalan yang lurus. Ini keras, tapi jujur. Orang yang hanya mau belajar tasawuf dan menolak fiqih, atau hanya mau belajar fiqih dan menolak tasawuf, atau hanya mau belajar akidah sambil merendahkan yang lain, menurut Sang Alamah, itu bukan pilihan yang berdasarkan ilmu. Itu pilihan berdasarkan hawa nafsu. Dan itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Beliau jelaskan, فَإِنَّهُ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَنْ يَقُولُ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ فِي الْقَبُولِ. Karena sesungguhnya wajib beriman kepada semua yang dibawa oleh Rasulullah, dan Allah Subhanahu telah mencela orang yang berkata, kami beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian yang lain, dan kami membeda-bedakan di antara ahli kebenaran dalam hal penerimaan. Ini referensi ke Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 150 dan 151, tentang orang-orang yang berkata mereka beriman kepada sebagian nabi, tapi mengingkari sebagian lainnya.
Allah menyebut mereka sebagai orang-orang kafir yang sesungguhnya. Sang Alamah mengaplikasikan logika ini ke konteks ilmu. Kalau kamu bilang saya terima fikih tapi saya tolak tasawuf, padahal keduanya datang dari sumber yang sama, dari Nabi yang sama, maka kamu sedang memilah-milah ajaran Nabi sesuai selera. Dan itu berbahaya. Lanjutnya, وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ فَالتَّكْذِيبُ بِبَعْضِهِ تَكْذِيبٌ بِكُلِّهِ وَلِذَلِكَ كَفَّرَ الْعُلَمَاءُ مَنْ جَحَدَ بَعْضَ أَرْكَانِ الدِّينِ وَمَا عُلِمَ مِنْهُ بِالضَّرُورَةِ. Dan hal itu karena kebenaran itu satu. Mendustakan sebagiannya adalah mendustakan semuanya. Oleh karena itu, para ulama mengkafirkan orang yang mengingkari sebagian rukun agama dan apa yang diketahui secara pasti darinya. Ini konsekuensi logis yang sangat besar. Kebenaran itu satu paket. Kamu tidak bisa mengambil sebagian dan membuang sebagian lainnya. Ini relevan juga untuk diskusi-diskusi zaman sekarang. Kadang ada orang yang sangat kuat di satu aspek agama, tapi sama sekali mengabaikan aspek lainnya, bahkan memusuhi yang lain. Menurut Sang Alamah, itu bukan keteguhan dalam agama, itu justru kekurangan dalam memahami agama secara utuh. Nah, tapi beliau tidak berhenti di sini. Beliau mengantisipasi sebuah sanggahan yang sangat wajar. Dan ini adalah tanda kecerdasan seorang ulama, mengantisipasi pertanyaan yang akan muncul di benak pembaca sebelum pertanyaan itu sempat diajukan. فَإِنْ قِيلَ إِنَّا نَرَى أَهْلَ التَّصَوُّفِ غَالِبًا عَلَيْهِمُ التَّقْوَى وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْفِتَنِ وَالْأَهْوَاءِ فَهَلْ يُوجِبُ ذَلِكَ تَرْجِيحَ التَّصَوُّفِ. Jika ada yang berkata, sesungguhnya kita melihat bahwa orang-orang ahli tasawuf umumnya tampak memiliki ketakwaan dan keselamatan dari fitnah dan hawa nafsu. Apakah hal itu mengharuskan kita mengutamakan tasawuf? Ini sanggahan yang sangat masuk akal dan sangat jujur. Memang kenyataannya, banyak orang yang belajar tasawuf terlihat lebih tenang, lebih zuhud, lebih tidak mudah terpancing emosi dalam perdebatan agama, lebih fokus pada ibadah. Apakah itu bukti bahwa tasawuf lebih unggul dari yang lain? Beliau menjawab, قلنا الحق يعرف بنفسه لا بالرجال ولا يلزم من ظهور أهله بهذه الصفة رجحانه على قسيميه إلا لعارض يعرض له كما يعرض لقسيميه أيضا ما يرجحانه. Kami katakan, kebenaran dikenali dari dirinya sendiri, bukan dari orang-orangnya. Dan tidak harus tampilnya ahlinya dengan sifat-sifat itu menjadi bukti keunggulannya atas dua pasangannya. Kecuali ada faktor eksternal yang membuat ia unggul, sebagaimana dua pasangannya pun bisa mendapat faktor yang membuat keduanya lebih unggul. Ini kalimat yang sangat bijak dan sangat filosofis. Al-haqqu yu'rafu binafsihi la birrijal. Kebenaran dikenali dari dirinya sendiri, bukan dari orang-orangnya. Artinya jangan menilai sebuah ilmu dari penampilan pengikutnya semata. Mungkin memang banyak ahli tasawuf yang sangat bertakwa dan tenang, tapi itu bukan karena tasawuf lebih baik dari fiqih atau akidah secara zat. Itu karena ada faktor-faktor tertentu yang membuat orang-orang itu menjadi begitu. Bisa faktor guru mereka, lingkungan mereka, metode latihan mereka. Analoginya begini, kalau kamu lihat sebagian besar dokter spesialis jantung terlihat lebih bijak dan sabar dibanding dokter umum, bukan berarti ilmu kardiologi lebih baik dari ilmu kedokteran umum secara zatnya. Mungkin karena proses belajarnya lebih panjang, pengalamannya lebih mendalam, atau faktor seleksi personal yang mempengaruhi siapa yang memilih spesialisasi itu. Lanjutnya beliau berkata sesuatu yang sangat seimbang. وَقَدْ يَعْرِضُ لِلثَّلَاثَةِ مَا يُوجِبُ الذَّمَّ وَكُلُّ شَيْءٍ يُمْدَحُ مِنْ وَجْهٍ وَيُذَمُّ مِنْ وَجْهٍ وَقَدْ أَلَّفَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ كِتَابًا فِي ذَلِكَ. Dan ketiga bidang ilmu itu pun bisa terkena faktor yang menyebabkan ketercelaan. Dan setiap sesuatu bisa dipuji dari satu sisi, dan dicela dari sisi yang lain. Dan sebagian ulama ada yang mengarang kitab tentang hal itu. Ini pernyataan yang sangat fair dan sangat ilmiah. Akidah bisa tercela kalau diajarkan dengan cara yang membuat orang mudah mengkafirkan sesama. Fikih bisa tercela kalau diajarkan hanya sebagai formalitas tanpa ruh. Tasawuf bisa tercela kalau berubah menjadi bid'ah dan khurafat. Ketiganya bisa baik, ketiganya bisa buruk, tergantung bagaimana dipahami dan diamalkan. Oke, kita sudah menyelesaikan seluruh teks fatwa ini, mari kita rangkum. Jadi kalau ada yang tanya, tadi ngomongin apa sih? Jawabannya simpel. Ada seorang mufti besar yang bertanya kepada seorang allama besar, ilmu apa yang paling utama untuk dipelajari? Fikih, tasawuf, atau akidah? Dan apakah lebih baik fokus belajar atau fokus beribadah? Jawabannya dari sang alamah ada beberapa poin kunci yang sangat penting. Pertama, ilmu dan amal bukan dua hal yang bersaing. Ilmu itu akar dan pohon, amal itu buah. Tidak bisa dipisahkan. Kedua, yang paling utama bagi setiap orang adalah mempelajari apa yang menjadi fardu ain baginya saat ini, yaitu ilmu yang dia butuhkan untuk menjalankan kewajibannya dan menjauhi larangannya, sesuai kondisi dan situasi hidupnya masing-masing. Ketiga, akidah, fikih, dan tasawuf bukan kompetitor. Ketiganya adalah satu paket yang harus dipelajari sesuai kebutuhan. Mengutamakan satu dan menolak yang lain tanpa alasan ilmiah yang kuat adalah kesewenang-wenangan.
bahkan kesesatan. Keempat, tidak ada satupun dari 3 bidang ilmu itu yang secara zat tercela. Yang bisa menyebabkan ketercelaan adalah faktor-faktor eksternal yang masuk ke dalamnya. Dan kebenaran diukur dari isinya, bukan dari penampilan pengikutnya semata. Kelima, setiap orang, termasuk yang tidak bisa membaca sekalipun, bisa dan wajib mempelajari ilmu agama sesuai kebutuhan hidupnya, baik melalui kitab, guru, atau cara lain yang memungkinkan. Subhanallah, ini fatwa dari ratusan tahun lalu tapi relevansinya luar biasa untuk kita hari ini. Di zaman kita masih banyak yang berdebat soal hal yang sama. Mending banyak zikir atau banyak belajar? Lebih penting fikih atau tasawuf? Ternyata pertanyaan itu sudah dijawab tuntas oleh para ulama besar jauh sebelum kita lahir. Dan sekarang kamu sudah tahu jawabannya. Kamu sudah tahu sesuatu yang banyak orang bahkan tidak sempat bertanya tentangnya. Semoga pemahaman ini bukan hanya berhenti di kepala, tapi berbuah dalam cara kita mendekati ilmu agama. Tidak parsial, tidak sektarian, tidak berdasarkan hawa nafsu semata, tapi menyeluruh, seimbang, dan selalu berorientasi pada apa yang Allah dan Rasul-Nya kehendaki dari kita. Wallahu a'lam bisyawab.